Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ahmad Husni, Alsa Salsabila Zada, Alvino Abiasa Fatullah, Dewi Amrina Rosyada, Fahad Silmi Ahmad, Farha Hilyata Ramadhani, Fatih Amaluna Sholihah, Muhammad Bagus Syarif Fauzi, Muhammad Raka Bahtiar Ramadan, Muhammad Ahsanul Ahwal, Muhammad Fatan Baihaqi, Muhammad Ulil Albab, Muhammad Fahmil Wud, Nihlah Mahfudah Mahir, Nurul Hidayati Asyarifah, Qurratu Aini, Sekar Kusuma Dewi, Septiana Az-Zahra, Sofia Akila Kamila, dan Yustia Kamila. Oke, berangkat semua ya anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya, yaitu tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Ya, diperhatikan. Nah, kelahiran Nabi Musa ya, beliau lahir di Mesir. Nabi Musa lahir pada tahun 1527 sebelum Masehi di Mesir ya. Ayah beliau bernama Imran bin Fahs, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Kelahiran Nabi Musa bertepatan pada masa kekuasaan Raja Fir'aun. Nah, lanjut ya. Kisah di Sungai Nil. Nah, pada saat itu Raja Fir'aun ya memerintahkan untuk melenyapkan bayi laki-laki. Jadi dulu Raja Fir'aun itu pernah bermimpi ya, bertemu dengan seseorang yang mengatakan jika kekuasaannya nanti akan diruntuhkan seorang laki-laki. Maka dari itu Raja Fir'aun memerintahkan semua prajuritnya untuk membunuh bayi yang lahir laki-laki.
Nah, mendengar itu ibunya Nabi Musa karena takut bayinya dibunuh, akhirnya Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil ya. Nah, setelah itu diangkat oleh Asia ya. Musa ketika dihanyutkan di sungai Nil, Delalah waktu itu ya ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia ya. Akhirnya diambil, dibawa ke istana. Waktu itu juga Delalah ya, Raja Fir'aun yang harusnya ketika melihat bayi laki-laki itu merasa murka dan ingin membunuh, ternyata ketika melihat bayi Musa tiba-tiba hatinya luluh ya, akhirnya gak jadi dibunuh, juga karena permintaan dari istrinya yaitu Asia, karena mereka belum mempunyai putra ya. Lanjut. Nah, ketika dewasa ada kejadian ketika Nabi Musa beranjak dewasa, menjadi seorang dewasa ya. Karena suatu ketika Nabi Musa itu memukul salah seorang remaja kaum Fir'aun hingga meninggal dunia. Zaman dulu orangnya kuat-kuat ya, tidak hanya Nabi Musa, semua orang kuat-kuat. Saking kuatnya, sekali pukul, sekali jotos itu sudah meninggal, gitu ya. Akhirnya pelarian karena Nabi Musa memukul seseorang dan meninggal. Beliau akhirnya ketakutan dan akhirnya lari meninggalkan Mesir ya, sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Syuaib alaihis salam ya. Waktu itu bertemu dengan Nabi Syuaib, akhirnya Nabi Syuaib menikahkan putrinya yang bernama Safura ya, Safura dengan Nabi Musa alaihissalam. Lanjut ya. Di Bukit Sinai. Bukit Sinai inilah pengangkatan Nabi Musa sebagai Rasul ya. Waktu itu 10 tahun setelah Nabi Musa meninggalkan Mesir, akhirnya beliau berencana untuk kembali ke Mesir ya. Beliau berniat kembali ke Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir, beliau melewati yang namanya Bukit Sinai. Nah, di situ beliau melihat ada cahaya yang memanggil-manggil beliau ya. Akhirnya Nabi Musa datanglah ke bukit tersebut dan di sanalah beliau akhirnya menjadi Rasul, menjadi Nabi utusan Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Nah, mukjizat Nabi Musa yang pertama apa? Tongkatnya berubah menjadi ular ya. Ketika Nabi Musa kembali ke Mesir, Fir'aun mendengar ya, mengetahui hal tersebut, sehingga Fir'aun merasa murka ya. Dia murka karena Musa kembali ke Mesir, akhirnya mengutus para penyihir. Waktu itu zaman dulu Mesir itu penyihir itu menjadi menjadi tersohor waktu itu ya. Akhirnya lah dikumpulkan para penyihir untuk melawan Nabi Musa. Dengan mukjizat beliau dengan membawa tongkat. Nah, tongkat ini tuh pemberian dari Nabi Syuaib ya. Waktu Nabi Musa berangkat ke Mesir dikasih tongkat oleh Nabi Syuaib. Nah, setelah menghadapi para penyihir, Allah memerintahkan Musa untuk melempar tongkat ya. Tongkat tersebut menjadi ular yang sangat besar sehingga ular-ular kecil yang diciptakan para penyihir ditelan habis oleh ular besar Nabi Musa, sehingga waktu itu para penyihir yang menyaksikan kemukjizatan Nabi Musa akhirnya masuk Islam semua ya. Setelah melihat itu, Fir'aun semakin murka dengan Musa karena membawa ajaran yang tidak sesuai dengan dia. Lanjut. Mukjizat kedua yaitu tongkatnya membelah Laut Merah. Setelah para penyihir Fir'aun kalah dan masuk Islam semua, Fir'aun semakin murka, akhirnya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya ya. Nabi Musa dan pengikutnya lari menuju Laut
merah. Laut merah itu laut sing ombo cah ya. Dadi ini ra iso dilewati renang iku ra iso. Kudune nggawa kapal gede ya. Setelah itu Nabi Musa bingung, wah jalan buntu ning kono wis dienteni prajurit Firaun, ning kene laut. Sementara zaman dulu itu belum bisa berenang ya. Setelah itu Allah memerintahkan untuk melemparkan tongkatnya lagi ke laut ya. Akhirnya dilemparkanlah tongkat tersebut ke laut. Akhirnya laut merah membelah menjadi dua dan akhirnya menjadi jalan. Nah, disitulah Nabi Musa dan pengikutnya berlari di tengah-tengah laut ya, karena sudah menjadi daratan. Setelah itu Fir'aun dan pasukannya mengejar ya. Setelah Nabi Musa dan para pengikutnya sudah sampai di ujung, sudah sampai di daratan dengan selamat, tapi Raja Fir'aun dan pasukannya masih di tengah-tengah laut. Akhirnya Allah menutup laut merah menjadi satu lagi dan mereka akhirnya tenggelam ya, tenggelam di dasar laut merah. Dan itulah menjadi meninggalnya Fir'aun ya. Dan yang ketiga, tangan Nabi Musa memancarkan cahaya ya. Karena suatu hari Nabi Musa itu dapat wahyu dari Allah untuk memasukkan tangannya ke saku ya. Ketika dibuka, tangannya memancarkan cahaya. Itu salah satu mukjizatnya ya. Lanjut. Nah, menerima Taurat ya. Setelah keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju Bukit Sinai ya. Disitulah Nabi Musa bermunajat. Disitulah di Bukit Sinai inilah Nabi Musa bertemu dengan Allah ya. Tapi bukan bertemu secara langsung, hanya bertemu suaranya saja. Agar bertemu dengan suaranya saja, Nabi Musa sudah kaget dan pingsan waktu itu ya. Semaput beliau. Akhirnya mendapat julukan Kalimullah ya, karena Nabi Musa ini pernah berbicara langsung dengan Allah ya di Bukit Sinai, walaupun tidak dengan wujud aslinya ya, karena kita tidak tahu wujud Allah seperti apa, belum tahu ya. Lanjut. Nah, sifat teladan Nabi Musa ya. Teladan ini ya yang harus kita contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu apa? Keberanian Nabi Musa ya. Dimana Nabi Musa waktu itu menunjukkan keberanian saat berbicara kepada Fir'aun, menentang Fir'aun ya, yang waktu itu berkuasa secara zolim ya. Bayangkan ya, budak-budak disuruh membuat piramid itu tanpa dibayar, akhirnya banyak yang meninggal ya. Itulah Fir'aun. Yang kedua ketaatan kepada Allah ya. Ketaatan Nabi Musa terlihat saat taat mengikuti perintah Allah dengan tekun ya, ketika beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang awam dengan Islam waktu itu ya. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi ujian ya. Sikap sabar Nabi Musa menginspirasi umat dalam menghadapi tantangan. Lanjut ya, sifat teladan yang lagi yaitu membela yang lemah ya. Nabi Musa berani melawan penindasan demi melindungi yang lemah. Dulu itu ya, Raja Fir'aun itu menindas orang-orang yang lemah ya. Terus yang selanjutnya berani dan taat. Ia selalu taat pada perintah Allah, menunjukkan kepatuhan yang tinggi. Dan selanjutnya sabar dan tekun ya. Kesabaran dan ketekunan Nabi Musa memberikan ketaatan bagi umat. Nah, terima kasih. Itulah penyampaian saya materi hari ini ya. Kita lanjutkan dengan kuis. Nanti maju satu-satu sesuai bangko ya. Oke anak-anak, hari ini kita melakukan kuis ya, permainan dengan game edukatif. Nanti kalian ke depan memencet salah satu angka, terus nanti muncul pertanyaan dan dijawab ya, satu persatu sesuai bangko.
Ya anak-anak, terima kasih atas pelajaran hari ini ya. Kita membahas apa tadi? Kisah keteladanan Nabi Musa alaihis salam. Dalam pelajaran tadi dijelaskan bahwa Nabi Musa itu benar-benar seorang nabi yang tekun ya, yang taat kepada Allah dan sabar dalam membimbing umatnya ya. Apakah kalian paham semua dengan materi tadi? Apakah ada materi yang sulit? Oke, terima kasih ya anak-anak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Oke, berdoa pulang dimulai. Oke anak-anak, hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.